Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ramdhani. Saya CGP angkatan 10 dari SD Negeri Cibur 4, Kota Cimahi. Di sini saya bersama dengan kepala sekolah saya. Beliau bernama Dede Hayati, kepala sekolah SD Negeri Cibur 4. Saya akan melakukan wawancara dengan beliau. Selamat pagi, Bu. Dari mana kabarnya, Bu? Maaf sudah mengganggu waktunya. Penting lancar, sukses sampai akhir. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Langsung saja, Bu, ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang saya lihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut termasuk ke dalam dilema etika. Nah, pertanyaan kedua nih, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang kita melihatnya. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut harus menguntungkan semua pihak atau berbagai pihak, jangan merugikan salah satu pihak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Dalam mengambil suatu keputusan memang kita tidak bisa langsung mengambil keputusan A misalnya, tetapi kita tentunya harus ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Di antaranya yaitu kita harus menentukan penyebab permasalahan atau akar masalah itu. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiganya, tentunya kita harus mendengar atau bertanya kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita berdiskusi dengan warga sekolah kalau memang kejadian itu ada di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, setelah kita berdiskusi, membuat atau mencari solusi, kira-kira keputusan yang akan diambil itu seperti apa. Nah, terakhir kita harus menimbang dan melihat dari sudut pandang yang berbeda dari tiap orang sebelum kita mengambil kepada keputusan akhir. Langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat bijak ya, Bu. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya lakukan adalah yang pertama yaitu analisis kasusnya, kemudian menentukan solusinya. Ketika kita menentukan solusi itu harus menyesuaikan dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan setempat.
serta mengedepankan kepentingan umum, sehingga solusi itu tidak hanya bermanfaat pada saat itu kita mengambil keputusan, kita solusi itu bisa dilakukan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam setiap pengambilan keputusan tentunya ada tantangan ya yang kita hadapi, yaitu diantaranya bagaimana mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, sehingga dalam mengambil keputusan kita itu harus berpihak kepada kedua-duanya. Seperti yang tadi dikatakan, kita tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jadi keputusan yang kita ambil harus menguntungkan kepada kedua belah pihak. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan selama ini? Dalam mengambil keputusan kita melihat permasalahannya dulu. Jika permasalahannya itu sederhana, maka kita langsung mengambil keputusan. Tetapi ketika permasalahannya menyangkut orang banyak, maka keputusannya itu harus dipertimbangkan dulu, dibicarakan dulu tadi dengan stakeholder, dengan guru dan tenaga kependidikan atau orang-orang yang terdekat. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang paling mempermudah itu kita berdiskusi dulu, baik dengan guru, dengan stakeholder, dengan orang tua murid atau komite ya, sehingga dalam mengambil keputusan itu kita memiliki alternatif atau jalan-jalan yang tidak langsung gitu. Jadi kita mengambil keputusan itu hasil dari musyawarah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya petik yaitu kita belajar bijaksana dalam mengambil suatu permasalahan. Lalu kita harus belajar menganalisis, belajar menghargai orang lain dan belajar menghormati orang lain, serta kita belajar menghargai hak orang lain. Ibu, cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tamdani. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Ciber 4 Kota Cimahi. Di sini saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri Ciber 3, Ibu Dina Yunita Indah SPD ya Bu. Bu, izin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Ibu tentang dilema etika. Ya, baik, silakan Pak Ahmad. Langsung saja Bu. Enggak. Yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin sebelumnya kita harus menyamakan persepsi dulu ya, apa itu bujukan moral, apa itu dilema etika. Pemahaman saya, kalau dilema etika itu adalah pengambilan keputusan di mana kita menghadapkan dua kasus yang nilai-nilainya itu benar dengan benar. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Kalau tidak saya salah ya. Kemudian kalau sebaliknya, kalau bujukan moral itu kita dihadapi pada suatu kasus di mana yang satu benar, yang satu salah. Seperti itu ya. Jadi ketika saya menghadapi suatu kasus, tinggal dilihat itu nilai-nilai yang terkandung itu apa. Kalau benar dengan benar, berarti itu kita menghadapi kasus dilema etika. Seperti itu Pak, kurang lebih. Baik Bu.
Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika dihadapkan, berarti itu kasusnya dilema etika ya. Betul, betul. Ketika saya menghadapi kasus dilema etika, tentunya saya tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Saya harus melibatkan pihak-pihak yang terkait, kemudian saya juga melibatkan guru-guru juga ketika kasus itu di lingkup sekolah ya. Saya melibatkan guru-guru, kami biasanya bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian dilihat juga, kita tidak boleh mendengarkan sepihak seperti itu. Jadi harus dilihat, dicari dulu faktanya, baru bisa memutuskan seperti itu. Yang pertanyaan selanjutnya dulu, nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ketika menghadapi kasus ya, Langkah-langkahnya yang seperti apa? pertama tentunya saya kumpulkan yang pihak-pihak terkait, kemudian saya kemukakan permasalahannya secara rinci, ya. Kemudian saya lihat juga ini nilai kebenarannya seperti apa. Lalu saya juga ketika mengambil keputusan itu tidak lupa pada aturan yang berlaku. Nah, itu yang saya pegang teguh, itu aturan yang berlaku dan tentunya tidak melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang saya yakini itu benar. Nah, seperti itu. Jadi memang betul agak sulit ya mengambil keputusan yang bijak karena kita betul-betul harus mempertimbangkan berbagai hal, berbagai pihak juga, masukan dari pihak yang jelas. Kalau bisa keputusan itu harus ibaratnya itu win-win solution ya Pak ya. Tidak merugikan salah satu pihak. Jadi seadil mungkin seperti itu. Nah, itu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika? Saya anggap efektif ketika sudah apa ya? Maksudnya memang yang terlibat itu harus satu persepsi dulu. Jadi memang harus tidak mengedepankan ego seperti itu ya. Jadi yang pertama saya lakukan tentunya pendekatan personal. Jadi digugah dulu mindsetnya, baru ketika sudah jernih memandang suatu persoalan kan baru bisa diajak ngobrol secara terbuka ya, tidak mengedepankan emosi ketika menghadapi suatu kasus. Karena begini, kadang-kadang yang satu pihak merasa benar, yang satu pihak merasa benar kan, ketika egonya dikedepankan itu tidak akan ada titik temu. Jadi lebih saya itu menganggap efektif itu apabila sudah berkumpul menyamakan persepsi, baru kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, ketika pengambilan keputusan terkadang kan itu suka ada tantangan nih. Kira-kira tantangan seperti apa yang sering dihadapi? Tantangannya ya itu tadi seperti yang tadi saya katakan, kadang-kadang kan tidak mudah ya untuk ketika seseorang sudah mengedepankan ego, merasa paling benar. Ini yang mungkin sulit ya. Apalagi ketika ternyata dalam pengambilan keputusan itu terpaksa harus lebih ini yang diambil, karena memang setelah ditimbang-timbang itu sesuai aturan dan sebagainya, kadang-kadang kan tidak terima. Jadi itulah ego, yang tantangannya itu menghadapi ego bagaimana yang mempunyai kasus ini gitu. Itu yang harus saya hadapi. Itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus jalanan? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal itu situasional ya. Situasional. Jadi saya lihat itu tergantung darurat atau tidak. Ketika suatu kasus itu darurat harus segera cepat ditangani, ya saya tidak menjadwalkan, ya saya tangani hari itu juga karena dampaknya memang darurat. Tapi apabila kasus itu memang melibatkan banyak orang, tidak bisa gegabah kita memutuskannya hari itu, ya saya jadwalkan. Jadi harus dijadwalkan karena melibatkan pihak-pihak tertentu ya. Jadi situasional Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ketika kasus dilema etika ini terjadi di lingkup sekolah, tentunya saya banyak dibantu oleh
warga sekolah ya, tergantung misalnya di bidang apa kasus dilema etika ini. Misalnya kalau terkait dengan kesiswaan, kan saya ada yang guru ditugaskan untuk membantu kesiswaan. Terkait kurikulum ada khusus sesuai dengan bagiannya masing-masing. Atau misalnya terkait keuangan, saya punya tim manajemen. Jadi semua itu yang terdapat di struktur organisasi sekolah itu sangat membantu saya dalam menghadapi kasus dilema etika. Ada perannya masing-masing Ya, gitu ya. jadi sudah ada perannya, betul Pak, sudah ada perannya masing-masing dan itu sangat membantu sekali. Kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan dari saya nih, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik? Yang dapat saya petik ini, pengambilan keputusan itu bagi seorang pemimpin itu tidak mudah, karena pertama harus mengingat asas keadilan, tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai kebajikan yang kita yakini, dan tentunya sebisa mungkin memuaskan semua pihak. Jadi memang hikmah yang saya ambil itu seorang pemimpin itu harus bijak. Ya, jadi memandang persoalan itu dari segala sudut, tidak bisa dari sudut pandangnya sendiri, tapi harus mempertimbangkan hal-hal berikut konsekuensinya itu apa. Dan itu saya juga masih terus belajar untuk seperti itu ya. Jadi tidak mudah memang. Ya Bu, mungkin pertanyaan saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nuhun, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, sami-sami.